Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat dan saudaraku semua, semoga kabar baik menyertai kita selalu. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih untuk dukungan kalian untuk channel ini. Dengan menyimak, like, komen, dan tentu subscribe. Semoga Allah membalas semua kebaikan kalian dengan pahala yang besar dan kemudahan kalian dalam menggapai impian dan rencana baikmu. Baiklah, konten kita kali ini adalah obrolan dan refleksi dari peristiwa sejarah hidup kita bangsa Indonesia yang baru saja menyambut kepemimpinan baru, atau baru saja kita saksikan serah terima jabatan presiden atau kepala negara dari yang lama kepada yang baru. Dan seperti yang kalian lihat di video ini, saya berjalan-jalan menelusuri berbagai tempat dan pojok-pojok kampung sekitar tempat tinggal saya, sambil melihat realita kehidupan yang sesungguhnya. Apakah peningkatan kualitas hidup seluruh rakyat Indonesia ini meningkat, tetap, atau bahkan menurun selama periode kepemimpinan presiden yang 10 tahun memimpin? Sungguh ini bukan hal sederhana yang tak semudah kata-kata dan janji manis, atau hitungan angka-angka dan hasil survei, yang entah benar atau hanya membodohi rakyat yang mungkin dia step template tersebut dan ampang dibohongi. 10 tahun telah berlalu sejak janji-janji besar dilontarkan oleh pemimpin negeri ini. Kala itu, rakyat disuguhi harapan akan perbaikan kualitas hidup, akses yang lebih mudah terhadap pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan yang lebih merata. Namun, realitas yang terjadi justru sebaliknya. Alih-alih melihat kemajuan, banyak dari kita menyaksikan kehidupan yang stagnan, bahkan semakin terpuruk. Harga-harga kebutuhan pokok yang terus merangkak naik, tanpa diimbangi oleh peningkatan penghasilan. Akses pelayanan publik yang kian sulit, hingga infrastruktur yang tak kunjung membaik. Semua ini adalah bukti nyata dari salah tata kelola yang asal-asalan. Rakyat yang berharap pada perubahan, kini hanya bisa menelan kekecewaan. Kepemimpinan yang diharapkan membawa kesejahteraan, malah tersandung oleh berbagai kepentingan dan kebijakan yang tak berpihak pada rakyat kecil. Jauh dari janji-janji manis, yang tersisa hanyalah kehidupan yang semakin sulit dalam banyak hal pokok dan fundamental. Hutang negara yang membengkak dan sulit diterima akal sehat, produk hukum yang amburadul, serta banyak proyek infrastruktur yang kemungkinan mangkrak dan tak tepat guna, dan berjuta warisan permasalahan yang sulit untuk dipulihkan dalam waktu singkat. Ya inilah kenyataan pahit yang harus diterima, jika kita masih belum punya kesadaran memilih yang benar, dan belum bisa melihat hal-hal yang menentukan itu dengan matahari, ilmu, dan kearifan. Saya juga ikuti berita-berita yang objektif, jujur, dan rasional. Termasuk, saya tonton juga video-video di media-media online untuk lebih meyakinkan temuan-temuan pribadi saya yang bahkan sulit untuk saya gambarkan atau rekaman langsungnya. Saya tak kuasa menahan segala rasa yang menyesakkan dada. Video bagus ini sedikit berikan gambaran realitas kebanyakan rakyat negeri ini yang sebenarnya. Kondisi rakyat yang miskin dan bodoh, yang malah lebih merana tatkala dimanfaatkan sebagai wong cilik yang harus dibela, digiring dengan buayan janji, manipulasi kesederhanaan, belusukan, yang ternyata cuma tebar pesona dan pencitraan murahan, modus usang yang hanya orang bodoh mudah tertipu. Masih percaya selebihnya adu domba, membangun citra dengan menciptakan penjilat-penjilat haus uang dan budak-budak kekuasaan, memperkuat posisi dengan semena-mena, memanfaatkan kelemahan, semuanya jelas dengan fasilitas negara. Inilah kejahatan super berat yang sebenarnya. Di janan ini kata demokrasi menjadi dewa yang multitafsir, bahkan melampaui hukum Tuhan yang Maha Pencipta. Legitimasi untuk semua tindakan yang menabrak etika tata krama moral panagama. Menyesatkan orang awam, dan memberi ruang seluas-luasnya untuk faham dan ideologi yang dulu sudah disepakati dihapus di negeri ini, karena sudah berulang kali menimbulkan perpecahan dan adu domba. Bahkan menjadi kekuatan untuk menjadi pasukan pelindung penguasa, dan pastinya dengan gelontoran dana yang sangat besar, yang disamarkan seolah untuk kesejahteraan rakyat, taktik licik yang sebenarnya terlalu mudah untuk diterka. Banyak aturan perundangan yang justru mendapat penentangan, tak berpihak kepada rakyat, dan menjauh dari nilai luhur bangsa yang semestinya. Di era ini ada segerombolan orang yang terang-terangan menyebut dirinya pembela setiap personal presiden, dan diakomodir sedemikian rupa dan mendapatkan tempat istimewa, jadi promosi untuk posisi-posisi penting lembaga-lembaga negeri, tak peduli lagi dengan kapasitas, integritas kepada bangsa dan negara. Mereka layaknya tentara bayaran yang siap mati dengan bayaran yang tinggi. Dan yang sulit difahami, bahkan mereka bisa mengangkangi semua institusi strategis negeri ini.
Semuanya seolah dibuat tak berdaya. Inilah kehebatan yang menakutkan untuk para budak-budak kekuasaan dan para penjilat yang terpedaya oleh ambisi. Semuanya berkolaborasi, mengekploitasi semuanya untuk kepentingan pribadi dan menguatkan posisi. Ada yang berpandangan lain dari saudara kami, dengan melihat proyek infrastruktur yang megah dan masif, jalan tol, bandara, pelabuhan, kereta cepat, dan banyak lagi, juga akses mendapatkan fasilitas hidup yang nampak mudah, terutama kendaraan pribadi yang sesak memenuhi jalanan, tampak percepatan bagus dan hebat. Tapi sesungguhnya ini ibarat bangunan mewah tanpa pondasi yang kokoh, bahan kropos terbungkus rapi. Ini ibarat bom waktu yang setiap saat bisa menghancurkan semuanya. Di situ ada risiko kredit macet, dan seterusnya mengundang kejahatan ekonomi yang sulit dikendalikan. Saudaraku, sadarlah bahwa untuk di depan jangan pilih jalur ugalan, itu beresiko mencelakai semuanya. Tapi itu kemarin dan kita dipaksa harus meneruskan skenario halu itu hari ini. Ayo teman, bangun kesadaranmu. Maaf jika ini seperti narasi tendensi, tapi ini juga akumulasi dari kekecewaan berjuta hati rakyat negeri ini yang tak ingin dikhianati dan tak mau ambil bagian dalam sandiwara tidak bermutu. Di situasi saat ini kan seperti BBM naik, kalau masalah jualan saya nggak bisa naik, ya karena apa? Dari masyarakatnya juga kasihan, saya juga, masyarakatnya juga kasihan. Si rakyatnya masih banyak yang kelaparan juga ya, karena kan nggak ada padi. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya habis pemulung semua ditangkap semua. Ya habis gimana lagi? Suruh kerja apa lagi gitu. Ya seharusnya gini Mas ya. Ya maksud saya kan pemulung ini jangan ditangkap kan gitu. Yang ditangkap yang pengemis, yang ya apa yang kayak bencong-bencong itu kan gitu. Masa ini pemulung sih lagi mungut nih sore-sore maghrib-maghrib ya ditangkap sama kantip. Dikurung di Kedoya. Melarikan diri harus pakai uang juga Mas dalam. Pemulung nih jangan ditangkap gitu kan. Kalau bisa ya ditangkap harus dikasih tempat, dikasih kerjaan gitu kan. Ini mah enggak, dikurung semua kayak burungnya. Ya lihat aja tuh yang orang pinggiran, yang pelosok-pelosok kan nggak kelihatan kan sama pemerintah. Katanya pinggiran begini kan, cuma janji-janji doang kan. Kalau luar negeri mah kan apa yang kekayaan masyarakatnya mah kan dijatahkan, dibatasin. Gak kayak Indonesia mah yang kaya-kaya yang ambruk, yang belum sampai belangsak ya kan. Kalau ngasih bantu pemerintah bagusnya jangan lewat tangan ke tangan, mendingan langsung begitu. Kalau ke tangan kan kebanyakan kan nggak benar dimakan orang dalam kan begitu mah. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kami tetap yakin jika negeri ini sebenarnya sangat kaya. Andai pemegang amanah itu orang benar dan layak memegang amanah dan bisa menegakkan keadilan. Tapi jika melihat realitas yang ada, ternyata yang minta jadi pemimpin dan pengelola negeri kaya ini, kalian lebih sadis dari penjajah asing dulu. Kalian lebih rendah dari binatang, karena kalian tak punya hati dan tak tahu rasa malu. Kalian buta dan tuli untuk kebenaran. Kalian mengkhianati saudara sendiri. Kalian rakus dan kalian pemicu rasa kekecewaan yang berujung kebencian. Kalianlah yang merusak negeri ini. Kalian pengkhianat rakyat dan bangsa ini. Hai kalian yang ingin disebut tokoh bangsa, para petinggi negeri dan pastinya petinggi partai politik dan semua instrumen. Kalian boleh menang dan lolos dari tuntutan rakyat yang notabene adalah saudara kalian hianati, tapi kalian tak akan bisa lepas dari hukum dan azab Tuhan. Dan pada saatnya akan datang, tak usah kalian meminta dan menunggunya. Namun harapan akan hari esok yang lebih baik,
itu tak pernah pudar dari sebagian kami. Kami yang waras yang berharap kebenaran serta adilan itu harus tetap ditegakkan, walaupun harus dibayar penderitaan bahkan nyawa. Dan kini harapan itu kita tipkan di pundak pemimpin yang mungkin saja bukan pilihan ideal. Apa boleh buat, dengan kecemasan kami bangun keyakinan untuk menitipkan amanat yang sangat berat itu. Jika cuma masalah kesenjangan atau kemiskinan mungkin bisa, walaupun sangat tidak mudah, tapi ini kehancuran sistem, kepastian hukum yang rapuh, mentalitas dan moralitas sangat rendah. Dan yang paling mengerikan adalah dampak dan pengaruh pemimpin yang rusak, yang sudah terlanjur terwariskan. Bahkan pelaksanya pun masih bertahan, bahkan seperti ingin meneruskan kehancuran total yang mestinya dibersihkan. Kita akan melihat perjalanan sejarah bangsa ini dan masih belum paham akan dibawa kemana.